Selamat datang di BK Medan Bincang Kolaborasi Kota Medan. Saya Kemala Utari, host dari BK Medan, akan menyajikan sejumlah informasi menarik dari pemerintah Kota Medan terkait sejumlah program prioritas yang telah dan akan dilakukan oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution. Sebagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kota Medan untuk pencegahan stunting di Kota Medan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggandeng dan mengajak seluruh stakeholder untuk ikut serta berperan bersama dalam penanganannya. Lalu bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dari stakeholder terkait untuk menjalankan program-program di bidang kesehatan yang telah dicanangkan Wali Kota? Telah hadir bersama kami Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan yang diwakili oleh Kabid Kesehatan Masyarakat Ibu Dr. Helena Rugun dan juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan ada Bapak Arahman Pane yang akan berbincang dengan kita terkait penanganan stunting di Kota Medan dengan tema kolaborasi kunci atasi stunting. Baik, sebelum kita berbincang banyak tentang stunting yang menjadi salah satu program prioritas Wali Kota Medan. Nah, kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita yang telah hadir. Sudah ada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, Bapak Arahman Pane. Apa kabar, Pak? Baik. Baik, salam kolaborasi. Salam kolaborasi. Terima kasih sudah hadir di podcast kita hari ini. Dan satu lagi ada Ibu Dr. Helena Rugun selaku Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Medan. Apa kabar, Ibu? Baik Bu Tari. Baik, salam kolaborasi. Salam kolaborasi. Terima kasih sudah hadir di podcast kita hari ini. Baik, kita terlebih dahulu ke Ibu Helena. Ibu Helena, kita kan tahu bahwa hari ini pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Pak Wali Bobi Nasution fokus dalam penanganan stunting. Sebelum kita berbincang lebih jauh, kira-kira sebenarnya stunting itu apa sih, Bu? Ya, memang stunting ini udah banyak ya terdengar di mana-mana, baik publikasi dan seperti ini juga sudah banyak bahwa stunting ini sebenarnya adalah masalah kurang gizi kronis. Itu yang disebabkan asupan gizi yang kurang yang berlangsung cukup lama, yaitu mengakibatkan terjadinya kegagalan pertumbuhan dan perkembangan pada anak tersebut. Itu ditandai dengan panjang badan ataupun tinggi badannya yang tidak sesuai dengan umurnya. Baik, nah untuk penyebab stunting sendiri itu sebenarnya apa sih, Bu, kira-kira? Penyebab stunting itu sebenarnya multidimensi, Bu, penyebabnya. Jadi itu dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan, di mana kita ketahui mulai terjadinya konsepsi selama 9 bulan di dalam kandungan, sebenarnya anak itu perlu asupan gizi yang cukup dari ibu selama mengandung. Nah, ternyata kurang sampai dilahirkan, sampai usianya 2 tahun, di situ dia sangat perlu nutrisi, ternyata tidak tercukupkan. Itu banyak penyebabnya. Jadi bisa karena ibunya yang kurang asupan, atau setelah dia dilahirkan kena penyakit infeksi, atau masalah akses sanitasi kurang segala macam. Jadi sangat multidimensi, atau karena kurangnya pengetahuan ibu memberikan asupan gizi kepada anaknya sehingga anaknya mengalami gangguan gizi kronis yang mengakibatkan anaknya menjadi stunting. Baik, artinya kompleksitas ya, Bu, ya. Tidak hanya dari sisi kesehatan saja yang menyebabkan terjadinya stunting. Tapi untuk stunting sendiri kira-kira bisa terdeteksi nggak, Bu, semenjak dari dalam kandungan? Ya, sebenarnya bisa, Bu. Makanya kita juga selalu infokan kepada ibu hamil itu agar memeriksakan kehamilannya sebenarnya minimal tuh 6 kali, Bu. Jadi kalau mereka rajin selama 6 kali memeriksakan kehamilannya, itu akan terdeteksi bagaimana di dalam kandungan itu perkembangan daripada si janin tersebut. Lalu sebenarnya stunting itu sendiri bisa dicegah sejak dini? Iya, pasti bisa. Caranya? Ya, caranya ya seperti itu, Bu. Makanya si ibu itu kan dilakukan pemeriksaan. Nah, jadi kalau misalnya ternyata ibu itu mengalami kurang energi yang berlangsung secara kronis, itu kita berikan bantuan asupan. Nah, kemudian juga kalau ibunya ternyata anemia, kita berikan dia tablet tambah darah. Baik. Ya, lalu untuk itu. Instruksi khusus dari Wali Kota sendiri, Bu, kira-kira apa untuk Dinas Kesehatan? Oh ya, Bapak Wali Kota memang sudah banyak berpesan, bukan hanya kepada Dinas Kesehatan aja, Pak, Bu. Kita tahu bahwa Pak Wali Kota juga sudah melakukan SK tim percepatan penurunan stunting, di mana seluruh OPD itu terkait untuk melaksanakan intervensi stunting. Jadi setiap ada kasus stunting, terutama khususnya di Kota Medan, seluruh OPD harus
berkontribusi aktif, tidak tanya-tanya lagi, segera melaksanakan intervensi sehingga anak-anak di stunting khususnya di Kota Medan itu bisa teratasi. Kita lihat proses penanganan sudah berjalan. Nah, untuk kondisi stunting sendiri saat ini di Kota Medan itu seperti apa, Bu? Ya, untuk setiap tahunnya itu ada pengukuran ataupun penemuan untuk anak stunting itu dilakukan biasanya setiap bulan Februari dan Agustus. Kita ketahui di bulan Februari itu ditemukan untuk Kota Medan itu ada 550 anak stunting, balita stunting ya. Kemudian kita juga baru melakukan pengukuran di bulan Agustus dan kita sudah rilis, ternyata sudah ada penurunan stunting menjadi 364 balita dalam stunting. kurun waktu berapa lama itu? Dalam waktu kurun waktu dari bulan 6 ke bulan 8 itu kita ukur kembali. 2 bulan. Sudah enggak, Bu. Dari bulan 2 ke bulan 8 6 bulan. 6 bulan. Iya. Baik. Ibu, dalam pencegahan stunting sendiri dengan pihak mana saja sih Dinas Kesehatan berkolaborasi, termasuk dengan Dinas Kominfo? Oh ya, pasti. Terutama dari Kominfo juga sudah banyak. Terima kasih Pak Kadis. Kita ketahui barusan ini juga kita sudah launching aplikasi Balitaku. Nanti bisa lebih jelas lagi. Pak Kadis akan menjelaskan, Bu. Jadi kami berkolaborasi. Nah, itulah yang diharapkan Bapak Wali Kota. Kolaborasi Medan Berkahnya itu benar-benar diaplikasikan. Jadi termasuk seperti ini dari Kominfo juga Bu bergerak untuk bagaimana mensupport berkontribusi aktif untuk menurunkan stunting dengan membuat aplikasi Balitaku. Nanti bisa lebih banyak dijelaskan langsung sama Pak Kadis. Baik, kalau seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Helena tadi, Pak Kadis kolaborasi dengan Dinas Kesehatan ya. Artinya penanganan stunting juga Dinas Komunikasi dan Informasi berperan di situ. Apa yang dilakukan Dinas Kominfo sendiri dalam pencegahan stunting di Kota Medan? Kalau seperti Dinas Kominfo itu kan ada 2 fungsinya. Yang pertama itu kan kita penyampai informasi. Yang kedua kita bergerak di bidang teknologinya ataupun aplikasi yang sekarang bisa kita pahami. Kalau komunikasi kita penyampaian info-info apa yang udah dibuat oleh Pemko Medan, terutama dia kegiatan di kelurahan, di kecamatan. Karena di kecamatan itu kan udah banyak juga penanganan stunting seperti dapat bapak asuh dari perusahaan-perusahaan. Itu sebelum disatukan atau di launching Bapak Wali Kota Medan, masih bergerak sendiri-sendiri. Jadi karena udah disatukan semua, kita keroyokan semua ASN, makanya kita sampaikan lagi informasi bahwa Kota Medan sudah satu jalan lah, itu tadi kolaborasi tadi, bergerak bersama untuk menyelesaikan stunting. Kemudian untuk teknologinya kita berusaha untuk mempermudah dapat informasi stunting itu melalui aplikasi. Ada itu namanya aplikasi Balitaku, itu kita kerjasama dengan Kemendikbud, dengan Magang Merdeka atau Kampus Merdeka namanya. Kita merekrut ada 56 mahasiswa dari seluruh Indonesia. Jadi adik-adik kita itulah yang membuat aplikasi Balitaku tersebut. Sudah berapa lama tuh Pak kehadiran aplikasi Balitaku sendiri? Ini sudah mulai bulan 7 kemarin dibuat adik-adik kita itu mahasiswa, dan ini lagi tahap memasukkan data yang 364 anak stunting tadi. Dan ini rencananya kita mau menggerakkan seluruh posyandu di Kota Medan. Itu ada kurang lebih 1.328 posyandu. Itulah nanti user dari aplikasi. Jadi kita berdayakan posyandu dan kepala lingkungan untuk mendata anak-anak stunting. Baik, Pak Kadis, isi dari aplikasi Balitaku itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Isinya udah disepakati dari pemerintah, itu ada memang tadi seperti kata Ibu, ketentuan tinggi badan, berat badan, itu yang kita masukkan di aplikasi. Dia sistem robotnya misalnya kita masukkan angka 1, 5 tinggi badan gitu kan. Nanti dia otomatis anak ini udah nggak stunting lagi. Jadi terhitung sendiri dia sudah dengan bisa mesin. Membaca sendiri ya? Baca sendiri. Oke, Pak, sejauh ini manfaatnya tuh sudah seperti apa Pak kira-kira? Kita belum bisa bilang ada manfaatnya untuk sekarang, karena ini masih tahap awal, karena kan launching kemarin di Belawan untuk penanganan stunting Kota Medan, ini kan masih tahap memasukkan data, dan seluruh ASN itu kan udah jadi bapak asuh. Ini masih tahap pengumpulan dana iuran yang 500.000 per ASN, jadi kita di aplikasi itu sedang memasukkan seluruh data.
Itu bisa dipantau sebulan atau 2 bulan ke depan, baru nampak kita hasilnya. Lalu yang bisa memantau itu seluruh masyarakat bisa mengaksesnya? Bisa, orang tua dari balita itu bisa kita kasih user, posyandu, pimpinan, OPD terkait bisa kita kasih informasi tersebut. Kita pun nanti tiap bulan kita download begitu. Bisa. Kita download melalui Play Store. Baik. Lalu kira-kira kehadiran aplikasi Balitaku itu Pak, targetnya sendiri itu seperti apa sih? Kalau target awal ini kita memantau 364 balita stunting. Tapi tahap kedepannya kita akan berdayakan 1.328 posyandu tadi untuk mendata semua balita yang ada di Kota Medan. Jadi dinas-dinas terkait tidak lagi susah untuk mendata data. Kita akan integrasikan nanti misalnya KB perlu data, kita kasihkan aplikasi itu pakai dari situ datanya. Dinas Kesehatan pun bisa melihat data dari situ. Baik, Pak Kadis, mungkin ada yang belum paham. Bagaimana sih sebenarnya cara penggunaannya sendiri? Kalau penggunaannya sederhana aja, dia cukup kita download di Play Store, kita masukkan nama, kita masukkan nomor handphone, nanti dia masuk ke WA, udah otomatis bisa dilihat dia. Tergantung kita mau masuk sebagai apanya, usernya. Ada pilihan di sana. Ada pilihannya. Oke, semudah itu ternyata ya Pak Kadis ya. Kita permudah. Baik Pak Kadis, seru ya perbincangan soal aplikasi Balitaku ini. Namun sebelum itu kita break sejenak terlebih dahulu. Baik, kita kembali lagi ke Ibu Helena. Ibu, kira-kira ini Ibu ya, langkah apa sih yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan, terutama untuk penanganan stunting sendiri? Artinya apa? Mungkin untuk anak-anak itu kan beda anak beda kasus. Nah, intervensi atau penanganannya itu seperti apa sih dilakukan, Bu? Baik, Bu. Jadi sebenarnya intervensi yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Medan itu ada intervensi gizi sensitif dan spesifik. Nah, kalau intervensi gizi sensitif kita berangkat dari hulu. Jadi dari remaja putri kita cegah supaya nantinya tidak menghasilkan hamilnya, kemudian anaknya jadi anak stunting dengan pemberian tablet tambah darah. Kemudian kita barusan kemarin melakukan kegiatan aksi bergizi. Jadi kita sudah tentukan anak-anak SMP sampai ke atasnya nanti setiap 1 minggu itu dia minum tablet tambah darah, itu ditentukan harinya dan dipantau oleh guru sekolah. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan HB. Nah, kalau ternyata dia anemia, nah itu lebih insentif lagi kita. Karena kita tahu kalau ibu anak-anak yang tidak dipersiapkan, demikian juga catin seperti itu tidak disiapkan, dia akan nanti hamilnya nggak baik, akan hamilnya itu anaknya jadi stunting seperti itu. Kemudian kita tahu juga kalau sudah anaknya stunting itu berbeda Bu penanganannya, itu diintervensi gizi spesifik. Nah jadi kita tahu bahwa kalau dia terdeteksi di usia 2 tahun, nah itu lebih bagus penanganan intervensi stuntingnya lebih cepat teratasi daripada kalau kita ketahuan anaknya itu di usia 4 tahun gitu atau 2 tahun ke atas. Jadi penanganannya berbeda. Nah, tetapi yang pasti kita melaksanakan intervensi itu baik sensitif ataupun spesifik. Jadi kalau ibu hamilnya hamil cake, misalnya kurang energi kronis, kita berikan protein untuk bumil cake seperti itu. Kemudian juga ibu-ibu yang sudah melahirkan anaknya juga asupan gizinya, karena dia juga memberikan ASI, kalau bisa ASI eksklusif. Jadi kita juga mengaktifkan IMD, inisiasi menyusui dini, seperti itulah. Kemudian kita lakukan monitoring, evaluasi. Jadi ada pendampingan. Jadi pendampingan itu kalau untuk kita melalui puskesmas Bu, melalui kader-kader posyandu, tim pendamping keluarga. Nah, sementara dari Dinas P2KB juga untuk intervensi gizi sensitifnya mereka juga punya kader yang namanya tim pendamping keluarga, seperti itu Bu. Baik, Ibu, dalam menjalankan upaya penanganan, kendala apa sih yang dijumpai sebenarnya, Bu? Ya, sebenarnya yang paling susah masalah data, Bu. Nah, itulah yang menjadi kendala, karena kita ketahui sering kita temukan kasus ya, ternyata setelah kita juga mau melakukan intervensi, anaknya sudah nggak kita temukan, Bu. Kadang-kadang dia mungkin dari daerah lain, atau sebaliknya dia mungkin pindah tempat lain. Jadi itu juga kami makanya berkolaborasi contohnya dengan Disduk Capil, bagaimana mengatasi untuk anak-anak keluarga yang tidak mempunyai kakak, seperti itu. Sejauh ini sudah terbilang valid data yang kita miliki? Mudah-mudahan kita terus berkolaborasi, dan Disduk Capil juga sudah punya inovasi.
Jadi setiap anak yang ibu yang melahirkan langsung didata. Jadi jemput bola sifatnya, Bu. Baik, Seperti Bu itu. Helena. Untuk total anggaran sendiri, Bu, Ya. apakah sudah mencukupi atau perlu tambahan kira-kira? Ya, kami merasa sudah cukup ya. Kita sudah cukup untuk tahun ini ada sekitar 4,3 M dana dari APBD, dibantu juga dengan dana BOK khusus stunting, itu dari bantuan dari pusat, juga ada dari DAK. Contohnya kita juga mendapat bantuan antropometri untuk pengukuran stunting itu kan terdeteksi dengan alat ukurnya itu yang valid itu harus melalui antropometri. Nah, kemudian memang perlu anggaran yang besar untuk penanganan stunting ini, tetapi untuk saat ini cukup karena kita juga dibantu dari OPD-OPD lain, juga dari kelurahan juga punya dana kelurahan yang Pak Wali sendiri sudah menginstruksikan kalau bisa sebagian besar untuk mengatasi stunting. Dialokasikan untuk penanganan stunting. Ya, seperti itu, Bu. Baik, Ibu, kira-kira saat ini masyarakat sendiri itu bagaimana sih upayanya untuk mendukung penanganan stunting? Nah, itu kita juga tetap mengedukasi dan mensosialisasi karena mereka kadang-kadang berpikir kok sepenting itukah stunting, padahal kita tahu bahwa ini tuh next generation. Kita tahu bahwa dalam 1000 hari pertama kehidupan 80% otak itu pembentukan otak itu dari usia janin di dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Itu namanya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi alangkah sayangnya nanti ke depannya kalau misalnya anak-anak itu nampaknya sehat tetapi ternyata ya mungkin kemampuan dia untuk belajar mungkin tidak sampai tinggi ya ilmunya, otomatis nanti finansialnya, perekonomian juga pasti nggak semaksimal yang lain. Jadi nah mudah-mudahan kami sudah mengedukasi baik kader, baik masyarakat dan mereka sudah lebih memahami dan bisa mengerti gitu bahwa mereka itu sangat penting untuk kecukupan untuk nutrisi anaknya. Respon masyarakat positif ya Positif, untuk penanganan upaya ya. penanganan gitu ya. Baik Ibu Helena, sebelum kita lanjut lagi, kita akan beralih dulu ke Pak Rahman ini selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi. Pak, selain pembuatan aplikasi Belitaku, apa saja yang akan dilakukan Dinas Kominfo dalam upaya penanganan stunting? Mungkin ada saja sosialisasi ke masyarakat, mungkin seperti itu? Seperti yang pertama tadi saya bilang, kita kan buat informasi itu mungkin melalui berita-berita ataupun kita sosialisasi. Ini lagi tahap sosialisasi di Posyandu untuk pemanfaatan aplikasinya. Tapi di aplikasi itu kita buat juga untuk seperti iklan dia, ada himbauan-himbauan tentang stunting, apa yang harus dilaksanakan ataupun tempat pengaduannya. Itu kita buat di aplikasi ada juga. Jadi segala informasi kita sampaikan tentang stunting ini ke masyarakat. Sejauh ini bagaimana respon masyarakat, Pak? Untuk saat ini Posyandu yang kemarin kita latih, alhamdulillah mereka merasa terbantu. Karena ada kendala juga, memang kata mereka tidak semua balita itu mau didata, terutama orang tuanya kan. Alasannya kenapa itu kira-kira? Kita kan bisa lihat kalau ekonomi menengah ke atas kan tidak mau ke Posyandu. Makanya kita gunakan Posyandu. Kita gunakan Pala Lingkungan, semua balita itu bisa didata karena Kepling atau Pala Lingkungan yang dekat dengan masyarakatnya yang bisa masuk masyarakat. Kita manfaatkanlah itu. Baik, selain kendala masyarakat menengah ke atas yang tidak ingin ke Posyandu, kendala apa lagi yang mungkin dijumpai? Yang utama tidak semua orang tua dari anak stunting ini punya handphone Android. Jadi makanya kita fasilitasi melalui Posyandu. Kalaupun Posyandunya tidak ada, kan dia ada pimpinan juga di Kepala Lingkungan. Posyandu ini kan di bawah Kepala Lingkungan. Pastikan setiap Kepala Lingkungan itu punya handphone Android. Melalui handphone itulah nanti membantu orang tua anak-anak stunting yang tidak punya handphone itu dibantu memasukkan ke aplikasi lah. Artinya difasilitasi melalui Kepala Lingkungan ataupun Posyandu. Iya. Sudah efektif Kak jalan? Sudah ada data masuk hampir 364 itu hampir semua masuk datanya. Sudah hampir semua masuk ya, Semua sudah masuk. terdata ya. Baik Pak Kadis, ditahan dulu ya yang lain jawabannya. Kita beralih dulu ke Ibu Helena ini Pak Kadis ya. Ibu, salah satu langkah yang diambil Pak Wali Kota untuk mencegah stunting sendiri adalah melalui program Bapak Asuh. Kita tahu baru-baru ini beliau dinobatkan sebagai Bapak Asuh Kota Medan oleh Duta Bapak Asuh Nasional Pak Kasat ya Bu ya. Nah, seberapa efektif program Bapak Asuh untuk pencegahan stunting di Kota Medan Bu Helena? Kita tahu memang program Bapak Asuh ini memang baru diluncurkan dan ini memang dikendalikan oleh Dinas P2KB
Tetapi kami tentu saja sangat senang, sangat support karena kita tahu ini programnya sangat bagus, di mana kami juga untuk Dinas Kesehatan punya strategi Pondok Gizi Cegah Stunting namanya, di mana kita tahu bahwa di Pondok Gizi Cegah Stunting ini anak-anak yang ternyata stunting atau gangguan gizi itu diintervensi selama 12 hari dan dipantau setiap 3 bulan, dievaluasi baik petugas gizi maupun dokter pakarnya. Dan nanti kami harapkan Bapak Asuh ini kan berkontribusi ya Pak Kadis, di mana memberikan bantuan iuran 500.000 dan itu boleh diakses sama siapa saja untuk pengawasannya, di mana kita tahu nanti dialokasikan untuk anak-anak tersebut dalam bentuk makanan. Dalam bentuk makanan tentu saja di dapur dahsyatnya yang saya tahu dan namanya dapur dahsyat oleh P2KB. Dapur dahsyat, namanya dapur dahsyat. Ya, dan tentu saja berkolaborasi dengan Pondok Gizi Cegah Stunting Dinas Kesehatan Kota Medan. Jadi tentu saja dengan harapan Bapak Asuh ini kalau nanti sudah aktif, dananya cair ya, kemudian dialokasikan ke anak-anak tersebut, dibantu oleh kader-kadernya Bu. Jadi kita tahu nanti itu ada demo masaknya. Baik. Jadi dana itu dialokasikan sama kader, nah kader itu nanti demo masak, ngasih tahu ini loh makanan yang gizi yang baik. Sehat untuk anak. Untuk anak itu. Jadi anak itu nanti tereliminir intervensi stuntingnya dan ibu itu tahu oh begini loh yang ternyata memberi asupan makanan gizi. Mungkin selama ini dia pikir cuma nasi dengan kecap anaknya udah mau makan bergizi, udah aman gitu ya. Dia bisa kesana kemari ya kan, untuk misalnya namanya mungkin perekonomiannya atau apa, dia ibu-ibu bekerja segala macam, jadi menyerahkan kepada tetangga atau pengasuh yang ternyata kurang ini nutrisi anaknya seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya stimulan seperti itu, kedepannya nanti dia akan atur sendiri gitu nutrisi untuk anaknya bagaimana sih yang baik. Jadi mudah-mudahan stunting itu nggak ada lagi lah gitu untuk di Kota Medan khususnya. Baik, untuk realisasinya sendiri Bu sudah berjalan berapa lama? Kalau sendiri sebenarnya untuk Dinas Kesehatan Kota Medan kan kita punya Pondok Gizi Cegah Stunting. Itu sudah selama ini puskesmas ya. Puskesmas berkolaborasi dengan kelurahan dan kecamatan. Mereka mencari Bapak Asuh sendiri selama ini dan kami lihat sudah lumayan bagus untuk makanya kita udah lihat ada penurunan daripada dengan terbukti 364 benar. Angka stunting. Tetapi ini benar-benar wali kota lebih concern lagi ya Pak Kadis ya. Jadi 364 ini punya Bapak Asuh lagi untuk khusus per satu, jadi by name by address itu dia punya satu Bapak Asuh. Satu anak, satu Bapak Asuh. Ya, Pak Kadis sendiri punya. Jadi lebih konsen untuk menanganinya begitu ya Ibu ya? Ya, siap. Baik, Ibu, Dinas Kesehatan sendiri kira-kira punya strategi lain nggak dalam penanganan stunting ini? Nah, kita strateginya di situ Bu. Jadi di Pondok Gizi Cegah Stunting itu kalau udah ada anak yang gangguan gizinya kurang atau gangguan gizinya buruk itu dicegah jangan sampai stunting. Tapi kalau kita temukan sudah stunting, nah kita atasi sampai berbulan-bulan, 3 bulan, lanjut lagi per 3 bulan gitu sampai selesai. Tapi yang pasti kalau Dinkes Kota Medan itu pasti lebih bergerak lagi ke hulunya tadi yang saya sampaikan. Jadi kami memang bergerak diberi pemberian PMT ASI ya untuk balita, kemudian PMT untuk ibu hamil segala macam, baru pemberian tablet tambah darah dan gitu. Kemudian banyak kegiatan lah yang dilakukan oleh yang di mana ujung tombaknya adalah puskesmas. Puskesmas. Ya, seperti itu. Sudah sejauh dan seperhatian itu pemerintah terhadap masyarakat. Ya, begitu ya Ibu ya. Baik Ibu Helena, kita beralih lagi nih ke Pak Arahman ini terkait dengan program Bapak Asuh. Jadi Pak Wali juga menunjuk seluruh pimpinan OPD sebagai Bapak Asuh begitu ya Pak Kadis ya. Nah sebenarnya fungsi dari Bapak Asuh tersebut itu seperti apa sih Pak? Fungsinya sebenarnya intinya untuk membantu warga kita, warga Kota Medan. Tapi ada yang uniknya kemarin pas rapat untuk launching atau peresmian Bapak Asuh ini, Pak Wali minta kepada Dinas KB bahwa seluruh Bapak Asuh wajib duduk bersama dengan anak asuhnya. Berdampingan dengan anak asuhnya. Itulah program Pak Wali. Kenapa? Karena biar Bapak Asuhnya tahu siapa anak asuhnya. Jangan nanti ngasih uang 500.000, siapa yang dikasihnya nih? Pak Kadis udah kenal sama anak asuhnya? Udah kenal. Udah duduk sama, udah kita gendong juga. Baik. Udah diminta nomor telepon Pak Kadis nih berarti dengan Ibu sang bayi.
Udah, jadi saling koordinasi karena suami dan istri, saya dan istri itu wajib hadir juga pas hari H. Baik. Lalu keterlibatan Bapak Asuh dalam penanganan stunting, selain menyisihkan 500.000, terus apa lagi Pak yang dilakukan? Nah, yang lakukan itu sebenarnya sebatas itu ya kalau ASN ya. Makanya kita gunakan aplikasi tadi, kita laporkanlah ke seluruh Bapak Asuh bahwa anak asuhnya kan nanti bisa dilihat di aplikasi itu apa yang udah dilakukan. Misalnya tadi gizi yang dikasih di tabel aplikasi itu ada bahwa anak itu sudah diberi makan tambahan misalnya sehari 3 kali dengan gizi A, B, C. Nah, dari aplikasi itulah Bapak Asuhnya bisa memantau. Tapi kalau saya tidak salah nih, kemarin Pak Wali sempat bilang akan di-report laporannya selama 6 bulan. Artinya ya orang tua yang akan mereport ke Bapak Asuh atau sebaliknya? Dari aplikasi, kita dari yang aplikasi. reportnya. Iya, semua reportnya dari aplikasi. Iya. Berarti melalui perangkat wilayah itu tadi. Iya, nanti camat pun bisa lihat, Kabak Tapem siapa pun bisa lihat. Baik, Utari pun bisa lihat nanti. Baik, Pak Kades, sampai kapan program Bapak Asuh ini berjalan, Pak? Berjalannya sampai habis anak stuntingnya. Sampai sang anak sembuh, terbebas dari stunting. Pokoknya sampai habis stunting di Kota Medan. Sampai habis stunting di dunia lah mungkin ini. Berjalan terus, iya. Berjalan terus ya Pak penanganannya ya. Baik, Bu Helena, Pak Kadis, kita beralih lagi nih ke Bu Helena. Ibu, apa harapan Ibu dalam penanganan stunting ini sekaligus closing statement Ibu? Oke, harapan kami ya bahwa stunting ini bukan hanya milik OPD saja sebenarnya, bukan milik pemerintah. Ketika ada anak stunting ini memang perhatian untuk semuanya, masyarakat juga, supaya kita sama-sama berkolaborasi dan berkah di mana kita semua berkontribusi aktif lah. Baik, ini saya juga tahu bahwa ada banyak LSM yang ikut membantu CSR dengan dana CSR-nya, kemudian OPD juga sudah terkait, dan ya masyarakat kami harapkan juga kalau menemukan anak stunting bisa sama-sama kita atasi, kalau bisa dicegah, seperti itulah. Itulah harapan kami di tahun 2024 kita bisa zero stunting untuk Kota Medan. Amin. Indonesia Emas, menyambut Indonesia Emas 2025. Ya. Baik, terakhir untuk Pak Kadis sendiri, apa harapannya Pak untuk penanganan stunting di Kota Medan? Kalau melalui kami Dinas Kominfo, harapan kami itu semua balita yang ada di Kota Medan ini bisa terdata, karena tujuannya untuk mengambil langkah. Pimpinan itu bisa mengambil suatu kebijakan apabila ada data. Jadi kalau lengkap datanya, misalnya stuntingnya udah turun, untuk mencegahnya apalagi tindakan ke depan. Jadi kami berharap semua data balita itu bisa masuk di aplikasi dan nanti kita integrasikan ke seluruh OPD yang membutuhkan data tersebut. Baik. Harapan kami. Baik, terima kasih Pak Kadis, terima kasih untuk penjelasannya, terima kasih untuk kehadirannya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan semangat kolaborasi yang dibangun dapat membantu untuk mengentaskan masalah stunting di Kota Medan. Ya, pasti. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Baik, demikian tadi bincang-bincang kita dengan dua narasumber kita terkait penanganan stunting di Kota Medan. Semoga apa yang hari ini kita bahas menjadi informasi penting bagi masyarakat dan dapat membantu menjadikan Kota Medan sebagai kota yang berkah, maju, dan kondusif. Salam kolaborasi.